Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Cindy Velodia Putri, SAK, MAK, AK sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Umi Masruro dengan NIM 2403010101045, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Draft Solusi Tata Kelola Biaya dan Pengendalian berdasarkan hasil analisis terhadap UMKM Keripik Pisang Latep Jaya. Kami melihat bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang cukup kuat karena memiliki 3 varian produk, yaitu original, coklat, dan keju. Namun, masih terdapat satu persoalan utama yang perlu segera ditangani, yaitu konfirmasi biaya yang belum sepenuhnya mencerminkan konsumsi aktivitas setiap produk, yakni dengan total produksi 4.500 bungkus dan total biaya produksi sebesar 48 juta rupiah. Sistem pembebanan biaya tradisional berpotensi menimbulkan distorsi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa produk original mengalami overcosting sebesar 307 per unit, sedangkan coklat mengalami undercosting 215 per unit, dan keju undercosting sebesar 292 per unit. Dari hasil data tersebut, dapat kami rekomendasikan pemecahan masalahnya dengan 4 solusi, yaitu solusi yang pertama yakni tata kelola biaya berbasis ABC, atau solusi utama yang kami rekomendasikan adalah menjadikan activity based costing atau ABC sebagai dasar pengendalian biaya. Nah, melalui ABC ini, overhead tidak lagi dibebankan secara rata kepada seluruh produk, tetapi berdasarkan aktivitas dari cost driver yang benar-benar digunakan, seperti jam kerja, jam mesin, jumlah batch produksi, dan frekuensi inspeksi. Nah, hasil perhitungan menunjukkan HPP ABC yaitu sebesar original 9.193 per unit, dengan coklat 11.882 per unit, dan keju sebesar 11.792 per unit. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat menentukan harga jual secara lebih tepat, yakni dengan mengidentifikasi aktivitas yang boros dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, solusi yang kedua yakni dengan digitalisasi pengendalian biaya. Kami merekomendasikan agar penerapan ABC dapat didukung dengan digitalisasi pencatatan keuangan, persediaan, dan produksi. Perusahaan dapat menggunakan aplikasi akuntansi dan inventory sederhana untuk mencatat pembelian bahan baku, biaya produksi, serta penjualan dan persediaan secara lebih teratur. Data tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan HPP, laporan biaya, dan evaluasi kinerja secara lebih cepat. Dengan digitalisasi produk tersebut, kita juga dapat memungkinkan perusahaan mencatat penggunaan bahan baku, jam kerja, serta aktivitas produksi berdasarkan cost driver. Dengan demikian, ABC tidak hanya menjadikan perhitungan di atas kertas saja, tetapi juga menjadi sebuah sistem pengendalian biaya yang berjalan secara berkelanjutan. Dan lanjut dengan solusi yang ketiga, yakni pengendalian kinerja melalui balance scorecard. Untuk memastikan solusi tersebut menghasilkan kinerja yang nyata, kami dapat mengusulkan sistem balance scorecard dengan 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, yakni dengan fokusnya adalah meningkatkan profitabilitas ROI.
dan mengoptimalkan CVP melalui pengendalian HPP, harga jual, volume penjualan, serta biaya produksi. Dan yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perusahaan perlu mengukur biaya pelayanan pelanggan berdasarkan aktivitas atau activity-based customer costing, sekaligus meningkatkan kepuasan pembelian ulang dan efisiensi pelayanan. Dan yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Fokusnya adalah optimalisasi pencatatan biaya, digitalisasi persediaan dan produksi, serta pengembangan pemasaran dan pemesanan melalui platform digital. Rekomendasi ini sejalan dengan kebutuhan Latep Jaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar. Dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan akuntansi, manajemen, ABC, teknologi digital, serta pengelolaan keuangan. Selain itu, pengelolaan informasi keuangan juga harus menjunjung integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Solusi yang keempat yaitu dengan pengendalian berkelanjutan. Kami juga tidak merekomendasikan untuk perubahan ini dilakukan sekaligus dalam skala besar. Implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Adapun tahap-tahapnya adalah tahap yang pertama memperbaiki pencatatan biaya dan mengidentifikasi aktivitas utama. Tahap yang kedua adalah menerapkan ABC dan menerapkan cost driver untuk setiap aktivitas. Tahap yang ketiga adalah melakukan digitalisasi pencatatan keuangan, persediaan, dan produksi. Nah, tahap yang keempat yaitu menggunakan balance scorecard untuk mengevaluasi kinerja secara berkala. Tahap yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil KPI. Dengan pendekatan bertahap ini, sangat penting karena ABC membutuhkan data yang lebih rinci dan pemahaman aktivitas yang lebih baik. Sementara dengan pencatatan Latep Jaya yang masih perlu diperkuat. Kesimpulannya, dengan rekomendasi kami yang sederhana ini, jangan hanya mengejar peningkatan penjualan, tetapi juga pastikan setiap rupiah biaya dapat diketahui, dikendalikan, dan memberikan nilai bagi perusahaan. ABC memberikan akurasi biaya, digitalisasi memberikan kecepatan dan transparansi informasi, balance scorecard memberikan arah dan pengukuran kinerja, pengembangan SDM dan kode etik dapat memberikan keandalan dalam pengambilan keputusan. Dengan mengintegrasikan keempat hal tersebut, Latep Jaya dapat bertransformasi dari UMKM yang sekedar mencatat biaya menjadi perusahaan yang mengelola biaya secara strategis, mengambil keputusan berdasarkan data, dan mengendalikan kinerja secara berkelanjutan. Target akhirnya bukan hanya biaya yang dapat lebih rendah, tetapi profitabilitas yang lebih baik, pelanggan yang lebih royal, proses yang lebih efisien, dan perusahaan yang lebih berkembang. Dengan demikian, rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.